Perkenalkan, nama saya Lydia. Saya mahasiswi dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Pada mata kuliah pengendalian hayati ini, saya akan mewawancarai beberapa narasumber dalam judul Komoditas Pertanian. Semua pasti tahu kan, Indonesia itu merupakan salah satu negara penghasil rempah terbesar di dunia. Salah satu penghasil rempah di dunia itu berupa tanaman pala. Tanaman pala biasa disebut dengan Myristica fragrans, merupakan salah satu tanaman khas asli Indonesia yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Tanaman pala berasal terlebih dahulu dari kota Maluku. Setelah melalui beberapa tahap, barulah sampai ke sektor pertanian terbesar di Aceh Selatan, yaitu Gampong Batu Hitam. Gampong Batu Hitam terletak di dekat tepian gunung dan di tepi pesisir. Jadi Gampong Batu Hitam ini terletak 3 meter dari permukaan air laut. Gampong Batu Hitam juga memiliki keeksotisan yang sangat indah. Sektor pertanian yang terbesar di Tapatuan ini yaitu Gampong Batu Hitam. Gampong Batu Hitam dikenal dengan kampung yang sangat bersih. Gampong Batu Hitam umumnya masyarakatnya berbahasa Anjame yang seperti bahasa orang Padang, tetapi ada sedikit perbedaan dari kedua bahasa ini. Kampung Batu Hitam ini terbentuk karena adanya cerita legenda yang berhubungan dengan hati dari naga. Dan Gampong Batu Hitam ini terletak di 3 meter dari pesisir pantai. Gampong Batu Hitam juga memiliki bentuk seperti teluk pada umumnya Tapatuan ini. Teluknya terletak di tepian gunung dan di tepian pesisir pantai. Gampong Batu Hitam juga terkenal dengan eksotisnya pemandian tingkat 7, yang mana banyak sekali para wisatawan luar daerah, bahkan mancanegara yang ingin bermandian di tingkat 7 ini. Bella, kali ini saya akan mewawancarai beberapa perangkat desa untuk mengetahui apa sih sebenarnya kelebihan dari Gampong Batu Hitam ini. Berbeda bahasa tapi masih Indonesia, banyak ras budaya. Hari ini saya sedang berada di kantor Kecik Gampong Batu Hitam, Kecamatan Tapatuan, dengan salah seorang narasumber dari perangkat desa. Saya akan menanyakan beberapa perihal tentang Gampong Batu Hitam dan tentang sektor pertaniannya. Penasaran kan? Langsung aja kita tanya ke salah satu narasumbernya. Di depan saya sekarang sudah ada narasumber dari perangkat desa Batu Hitam ini yang akan saya wawancari. Bapak bisa perkenalkan dulu? Nama saya Iqbal Sapitra, saya perangkat di desa Batu Hitam sebagai kawan perencanaan. Bapak, saya akan menanyakan beberapa hal tentang desa Batu Hitam dan tentang sektor pertaniannya. Terlebih dahulu, saya dari mahasiswi Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pendidikan Araniri. Saya dipesan kesini untuk mewawancari Bapak dalam sektor pertanian dan masalah desa. Jadi gini Pak, Bapak tahu nggak seberapa luas dari Gampong Batu Hitam? Luas dari keseluruhannya lebih kurang 1.350 hektar dan jumlah penduduknya 1.989 dan jumlah kakaknya 556. Wah, berarti kita ketahui dari penjelasan kita tadi, memang banyak sekali penduduk yang tinggal di desa Batu Hitam ini. Nah Pak, dari luas pertaniannya Bapak tahu nggak kira-kira berapa? Luas pertanian lebih kurang 1.100 hektar lah, lebih kurang. Boleh dijelaskan kan? Luas berarti di bidang pertanian di situ Pak ya? Nah Pak, berarti dari kita dengar tentang luas pertanian, berarti mayoritas di sini petani Pak? Enggak, rata-rata sebagian PNS, ada yang polisi dan tentara, ada yang nelayan maupun pertanian. Berarti tidak mendominasi saja pertanian. Dari kampus saya kan dituju langsung untuk mengetahui dari bidang pertaniannya. Biasanya di sini apa saja yang ditanam Pak? Seperti pohon pala, cabai, coklat, dan jeruk nipis yang sering digunakan untuk rumah tangga dan sebagainya lainnya. Kalau misalnya di bidang pertanian, komoditas pertanian sini apa Pak? Buah pala, karena dengan adanya buah pala, rata-rata orang warga Batu Hitam mengolahnya dari bahan mentah menjadi bahan jadi bisa dikonsumsi. Kemudian saya seperti apa bahan jadinya Pak? Kayak buah jadi bunga, buah pala, seringnya jadi cencang. Oh, berarti itu jenis manisan ya? Manisan, ya. Oh, manisan. Jadi bunga. Kita mengetahui bahwa itu merupakan ciri khas Indonesia dan buah pala tersebut juga banyak
ketan, ikan pegal, jamur terigu. Jadi memang pengalaman banyak jenis sekali dan memang ini mayoritas komunitas pemula di Gampung ya. Tapi saya ada dengan beberapa apa betul Pak? Ya, karena dengan adanya hawa, makanya pusat itu hampir musnah dengan adanya hama itu kompalan dalam satu Pala ini sangat tapi akibat dari hama yang menyerangnya maka produksi pala jadi saya terima kasih kepada Bapak sudah menemani dan bisa saya kasih. Sekarang saya sedang berada di tempat pertanian pala Gampong Desa Batu Hitam dengan salah satu narasumber pemilik dari produksi tanaman pala ini. Bisa Bapak perkenalkan terlebih dahulu nama Bapak siapa? Jadi Bapak pemilik dari pertanian pala ini Pak. Kira-kira dari pertanian Bapak ini berapa hektar atau berapa meter luas dari tanaman? Dan apakah semuanya dari tanaman di sini mayoritasnya tanaman pala atau ada beberapa tanaman lain Pak? Pasarnya ada juga ya untuk diadikan seperti cabai atau yang lain. Ini saya mau tanya Pak tentang tanaman pala. Jadi apa kendala Bapak dalam menanam tanaman pala ini Pak? Itulah karena tanaman pala ini sudah berkali-kali diulang karena ini selalu diserang oleh penyakit itu hamanya itu jamur. Nah, jamur. Nampaknya jamur kan? Iya Pak. Nah, jamur. Sudah banyak buahnya, kena lagi jamur. Dia itu langsung mati atau ada ditanda-tandai dari batangnya Pak? Langsung 10 hari dia seperti jamur patogen itu kan, jadi kalau tanah itu lembab banyak hujan jadi dia langsung diserang itu. Layu kadang-kadang dahannya layu mati. Nah, itu penyebabnya jamur. Nah, makanya saya sekarang ubah sistemnya kan, karena kalau zaman dulu orang sampai dahan ini sampai ke bawah, karena di bawah lembab, jadi mudah serang jamur. Makanya saya sudah buka sistem baru, buka ini kan supaya matahari itu tumbuh dengan ada jamur. Oh, seperti itu Pak ya. Berarti dari Bapak sebelumnya sudah melihat dari keadaan-keadaan sebelumnya bahwa tanaman dari pala ini mudah sekali terkena hama, maka Bapak mengubah sistem dari cara pola Bapak menanam. Nah, jadi di bawahnya tuh harus bersih kan, jadi cahaya harus masuk cahaya supaya jangan ada jamur ya kan, karena zaman sekarang kan jamurnya itu, karena jamur tidak ada obat untuk mengendalikan bisa. Mengendalikan jamur bisa, karena jamur itu bisa bertahan hidup sampai 30 tahun. Bapak biasanya omset Bapak dalam per bulan ataupun per tahun dalam menjual dari pala ini berapa Pak? Kalau dulu bisa sampai 4 juta, 5 juta, kalau sekarang kan udah mulai lagi baru kan, baru makanya kita harus sekarang simak hari sambil menanti pala ini ada hasilnya. Oh, berarti Bapak sudah periode kedua nih Pak. Berarti kurun waktunya bisa dipanen tuh berapa tahun Pak? Berapa tahun dan mulai ada bulan, ada tanda-tanda. Iya. Berarti itu sudah bisa dipanen Pak ya? Solusi saya untuk para petani pala Gampong Batu Hitam perlu dilakukan beberapa tahap dalam pengendalian ketika tanaman pala sudah terkena hama. Salah satunya dengan agensi hayati dan pengendalian kimia. Dengan agensi hayati bisa digunakan agens antagonis berpotensi yang perlu dikembangkan. Misalnya pada hama penggerak batang dan jamur akar putih. Untuk hama penggerak batang bisa digunakan pengendalian hayatinya berupa Beauveria bassiana yang mana bisa digunakan untuk pengendalian hama pada penggerak batang ini. Untuk jamur akar putih bisa digunakan agen hayati berupa Trichoderma sp dan bakteri antagonis seperti Bacillus dan Pseudomonas. Dan ini memang sudah berhasil dalam mengendalikan akar jamur putih pada akar pala. Juga bisa digunakan pengendalian secara kimiawi berupa pestisida yang umumnya sudah banyak dilakukan oleh para petani pala di Gampong. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video saya tentang tanaman pala. Jangan lupa ya, like, komen, dan